Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Jadi tadi video yang diputar di awal tadi itu saya dapat kiriman, bahkan yang mengirim kepada saya itu seorang polisi, ya. Ini bintang 3 di kepolisian yang mengirim saya, dan saya kemudian berdiskusi dengan sejumlah teman-teman di kepolisian dan sebenarnya, dan juga beberapa di antara purnawirawan, dan jujur buat mereka mereka merasa bagaimana ya situasinya, mix feeling gitu ya, melihat situasi semacam itu. Saya bisa memahami gitu bagaimana mereka merasa sedih, kecewa. Kenapa? Karena banyak di antara mereka ini kan sudah puluhan tahun mengabdi di kepolisian, bagaimana memperjuangkan nama baik kepolisian, dan tiba-tiba itu publik melakukan semacam itu terhadap lembaga kepolisian. Kan simbol ya, polisi yang lewat-lewat tadi itu kan simbol gitu ya. Nah, dan itu gara-gara peristiwa Sambo ini. Ya, itu saya dapat kiriman itu juga, dan membaca peta yang entah siapa yang buat itu, mapping tentang apa namanya, sebut aja kekaisaran Sambo apa-apalah begitu kan. Dan terlihat bahwa keadaan belum bisa dikendalikan oleh Pak Sigit itu bahayanya tuh. Dan semua asumsi nggak bisa diuji, semuanya tetap hipotetik tuh. Gambar semacam itu kan gambar yang membahayakan sebetulnya, karena orang langsung percaya karena menganggap tidak ada keterangan yang bisa dipercaya. Maka peta-peta semacam itu, gambar, video, grafik, akhirnya masuk di dalam masuk sebagai faktor atau alat analisis terhadap keadaan kepolisian. Padahal sebetulnya kepolisian bisa memang fungsi kepolisian adalah membaca semua kemungkinan untuk bisa menerapkan semacam SOP itu. Nah, sekarang orang membayangkan ini SOP siapa nih yang disebut gambar tadi itu, dari Sambo terus keluar kemana-mana tuh. Apakah Sambo sekuat itu untuk mengatur aparat sampai ke bawah? Itu pertanyaan pertama. Kalau Sambo kuat, lalu mekanismenya apa? Itu pakai mekanisme pelaporan atau sekedar mekanisme uang gitu? Apakah komando itu juga berimpit dengan tebalnya amplop? Jadi semua ini akhirnya memberantakkan lagi keinginan kita untuk melihat reformasi internal. Tetapi kita mesti ambil poin positif bahwa publik men-share itu dalam upaya untuk mempercepat proses-proses mitigasi kekacauan di Polri sendiri kan. Nah, kita tunggu Jenderal Sigit itu mengklarifikasi ini apa yang beredar di situ. Kalau enggak itu bahaya betul tuh, banyak nama di situ ditaruh dalam peta yang seolah-olah dibuat untuk meminta perhatian publik yang lebih besar. Tetapi klarifikasi tetap diperlukan, itu masalahnya. Ya, dan kita penting ingatkan ya bahwa pola-pola semacam ini, penyebaran ini di era media sosial itu tadi, itu cenderung kita jujur kita tidak bisa bertanggungjawabkan, tapi juga terkadang juga publik justru lebih mempercayainya, karena kemudian banyak juga di sebelum-sebelumnya hal-hal semacam itu gitu yang kemudian terbukti kebenarannya kan. Ya, itu karena itu kita mau lihat itu dari mana peta itu, apakah peta itu memang pernah ada atau sekarang setelah Sambo mulai melemah pengaruhnya lalu peta itu dimunculkan. Kan ini intinya. Jadi dua hal mesti dipisahkan di situ, ada kriminalnya Sambo dan ada posisi Sambo di dalam konstelasi yang digambarkan dalam grafik itu tuh. Itu yang mesti di-clearkan tuh. Kalau dia dilengketkan sekarang, seolah itu bikin beban dua pada Pak Sigit. Harus menyelesaikan kriminalnya, juga harus menjelaskan apa betul peta ini datang dari kepolisian sendiri atau datang dari perkelahian di antara faksi di dalam kepolisian. Kan itu yang jadi headline sekarang, atau keinginan tahuan orang bertambah lagi, menjadi orang lebih kurios. Kalau begitu sebetulnya ya udah satu markas besar kepolisian aja direformasikan. Ini semuanya kan nama-nama itu kan ada di situ semua tuh. Itu bahayanya, dan supaya bahaya itu tidak meledak menjadi intrik yang berkepanjangan, Pak Sigit sebagai Kapolri harus tampil di publik dan betul-betul menerangkan apa fungsi dari beredarnya grafik itu yang disebut Kaisar Sambo Kaisar Sambo gitu ya di situ yes. Ini kan berkaitannya dengan posisi dia sebagai Kasatgasus yang sudah dicopot, dan kemudian juga
isu yang berseliweran di publik yang bukan, dan itu disampaikan juga oleh pengacaranya Yosua yang menyatakan bahwa sebenarnya motif tewasnya Yosua ini tidak semata-mata hanya karena persoalan isu adanya skandal, apalagi skandal pelecehan kalau versi sebelumnya, itu lebih pada karena ada bisnis-bisnis yang dikendalikan oleh Pak Sambo berkaitan dengan untuk membiayai dana-dana operasionalnya Satgasus, itu narkoba, judi, dan sebagainya. Dan kemudian publik itu semacam mendapat justifikasi karena di beberapa kepolisian daerah itu sekarang ini memang dilakukan penggerebekan terhadap judi-judi online gitu. Ya itu kan selalu masalahnya begitu ada tekanan publik lalu polisi bebenah-benah itu kan itu mesti nggak boleh lagi terjadi tuh. Nggak ada tekanan publik, fungsi polisi adalah menertibkan perjudian tuh. Kalau dia diizinkan itu pasti mesti ada lokalisasinya tuh dan harus terbuka tuh. Perjudian juga bisa jadi sumber pendapatan tuh. Tapi kan undang-undang melarang dan itu artinya dana-dana yang di luar APBN harus dipertanggungjawabkan dan itu menyangkut kepentingan publik. Nah bagian itu saya kira harus cepat ditangani kan. Karena isu bahwa judi online itu tiba-tiba semuanya senyap sekarang. Ya, kalau dia nggak diterangkan itu mungkin 2 minggu lagi hiruk-pikuk lagi judi online itu kan. Karena semua bandar saling menunggu suasana loh, kirap dulu segala macam tuh. Jadi tetap harus ada konferensi pers yang mendesak sekali. Kapolri mesti datang untuk menerangkan bahwa isu di publik itu benar apa salah. Isu di publik itu setengah benar apa setengah salah. Tapi antara benar dan salah dan setengah benar dan setengah salah tetap ucapan Kapolri ditunggu. Apalagi mulai keterangan bahwa seolah-olah Kapolri memang lemah gitu sehingga harus diganti itu. Jadi beri kesempatan pada Kapolri menerangkan itu sebelum sinyal berbalik bahwa sinyal di Kapolri tinggal 2 bar, artinya udah makin lama makin lemah sinyalnya kan. Ini intinya supaya kita tetap punya harapan bahwa kepolisian akan ditegakkan berdasarkan nilai-nilai profesionalitas. Jadi kalau kita buka ini ya, karena kita tahu ini udah menyebar secara masif di media sosial, justru supaya hal begini ini tidak jadi remang-remang, tidak jadi kasak-kusuk gitu ya. Karena saya juga banyak sekali ditanyain ini benar apa tidak. Saya cuma menjawab dengan bahasa yang mudah, wallahu a'lam bishawab. Kan orang menunggu pengadilan Sambo dan sangat mungkin Sambo kan pernah ada isu Sambo akan bilang saya akan buka semuanya itu. Oke, itu intinya. Jadi mungkin juga peta ini dipakai untuk memaksa Sambo supaya betul-betul menerangkan apakah dia kaisar atau dia sekedar pelaksana tugas kaisar kan soal-soal begituan tuh. Jadi sekarang dimensi ini yang ingin dilihat orang tuh. Nah tadi betul supaya keterangan-keterangan resmi itu dipakai oleh publik, bukan sekedar oleh pers tapi oleh publik, maka yang resmi yang mesti mengucapkan itu. Kan ini grafik yang nggak resmi dan yang nggak resmi kalau didiamkan itu berarti dianggap resmi atau sengaja dibuat tidak resmi agar supaya orang percaya bahwa kepolisian nggak punya lagi data resmi itu bahayanya di situ. Tapi saya tahu kepolisian pasti punya data resmi tentang peta itu. Siapa berinduk pada siapa, atau mungkin petanya mesti dibaca terbalik. Itu yang tadi disebut dengan bagus, wallahu alam bisawab. Tetapi yang tidak wallahu alam bisawab itu adalah realitasnya ya, Bung Rocky tadi. Satu, ada video tadi ketika ada rombongan mobil polisi lewat dan orang meneriakkan kata-kata Sambo. Karena berarti kan sekarang ini bagaimanapun juga dalam dalam backman publik itu, dalam alah bawah sadar publik itu, ya polisi itu sekarang citranya seperti Sambo dan itu kan sangat buruk sekali gitu. Kedua, adanya tadi grafis-grafis tentang kekaisaran Sambo tadi itu sebenarnya saya kira ini tanpa ada penasihat ahli dari komunikasi publik pun harusnya ini perlu dilakukan mitigasi yang sangat serius oleh Pak Kapolri. Ya itu penting, itu istilah itu mitigasi karena impactnya kemana-mana tuh, terutama pada keluarga Pak Sambo yang sebetulnya tidak terlibat di dalam kasus ini, anak-anaknya terutama tuh yang akhirnya mesti menahan perasaan dan terlalu lama dan itu bisa menimbulkan patologi itu, psikopatologi itu. Dan dalam jangka panjang itu juga akan membuat ketidaknyamanan
pada mereka, terutama anak-anak yang masih berharap ada masa depan bagi mereka tuh. Jadi kita juga mesti awas dengan impact dari bocoran-bocoran tidak jelas ini nih. Jadi saya tetap melihat bahwa persaingan memang ada, upaya untuk menjegal, bahkan saya kira ada persiapan untuk menjegal Kapolri pasti terjadi, karena itu alamiah bagi mereka yang menghendaki perubahan dan merasa bahwa perubahan itu tercegat oleh kebijakan-kebijakan di dalam isu kepulauan sendiri, mempermainkan isu ini untuk mempercepat perubahan. Tapi sebaliknya ada juga yang merasa bahwa ada dendam, ada kejengkelan, dan terhibur dengan grafik-grafik itu kan itu bahayanya itu. Tapi di atas semua itu saya tetap ingin agar supaya bagian yang tidak terlibat itu betul-betul dilindungi itu, terutama tadi saya sebut dengan khusus anak-anaknya. Masa depan mereka itu masih panjang, dan tetap orang tua mereka tentu mereka cintai, tapi juga lama-lama juga mereka paham bahwa ada yang kriminal, tapi jangan yang kriminal pada orang tua itu kemudian berimbas pada masa depan anak-anak. Itu juga tidak fair tuh dari segi hak asasi manusia. Oke. Kita sadari memang pasti ada yang kita sebut office politicking, ada perebutan posisi Kapolri dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi positif, itu bagian dari juga mesti bisa menjadi semacam indikator gitu, bahwa publik itu mengharapkan kasus ini dibuka lebih terang. Masih banyak hal-hal yang ditutupi, karena biasanya kalau ada hal yang ditutupi itu muncullah kasakusuk gitu kan. Ya itu, jadi grafik itu atau peta Kekaisaran Sambo itu justru jadi pegangan publik sekarang. Selama tidak ada peta yang lain, maka publik ini peta yang benar itu, dan publik akan mulai menagih melalui peta itu tuh. Nah itu bahayanya kalau sesuatu yang tidak resmi jadi acuan, sementara yang resmi tidak dipercaya lagi. Demikian juga dalam kehidupan yang lebih tinggi secara nasional, semua data yang justru resmi diucapkan dalam pidato presiden, publik anggap itu yang bohong itu kan. Itu. Jadi kita udah masuk pada yang disebut liar paradox itu. Jadi kalau seorang pembohong mengaku bahwa dia pembohong, justru orang anggap bahwa dia bukan pembohong, karena kalau pembohong bilang dia pembohong itu artinya sebaliknya pengertiannya tuh. Jadi soal-soal ini yang secara logis mesti kita pisahkan, tapi juga tuntutan etis dari masyarakat sipil itu setiap hari diajukan melalui meme, melalui videos yang makin lama makin absurd sebetulnya. Tapi selama tidak bisa diterangkan isinya oleh atau diklarifikasi oleh Pak Kapolri, selama itu dia beredar sebagai kebenaran. Nah itu yang disebut sebagai kita masuk dalam masyarakat post-truth itu. Ya. Ini bahaya sekali masyarakat post-truth. Bahkan sebenarnya dalam forum ini saya juga pernah cerita dulu kan, bagaimana cerita seorang anak gembala gitu yang dia sering bercanda, dia berteriak-teriak bahwa ada gerombolan serigala yang mau menerkam gembalaannya, dan kemudian orang-orang kampung berdatangan dan dia tertawa-tawa karena dia sebenarnya sedang menipu para orang kampung, tidak ada serigala. Dan ketika suatu hari betul-betul ada serigala tiba itu, dan ketika dia berteriak, orang tidak percaya lagi. Bukan hanya kambing gembalaannya, domba gembalaannya, sampai anak gembalanya itu juga diterkam oleh serigala. Nah ini yang menurut saya terjadi, dan situasi ini sudah mulai masuk ke wilayah itu, dan saya kira ini sangat berbahaya. Ya betul, semua serigala sekarang lagi menganga untuk menerkam mereka yang potensial dijadikan sebagai santapan itu. Nah bagian-bagian ini yang pers yang tertib, yang punya kapasitas untuk melakukan evaluasi tentu menunggu klarifikasi itu. Tapi pers yang mau cari sensasi itu langsung justru mempromosikan itu kan, atau bahkan memfasilitasi grafik-grafik buruk itu. Jadi forum FNN dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa ada yang sedang beredar, dan beredarnya itu memerlukan klarifikasi. Bukan kita yang mengedarkan itu, kita mengedarkan itu untuk memberitahu bahwa ada yang sedang beredar. Keadaan itu yang selalu membuat orang merasa kok ikut mempromosikan. Bukan, kita justru memberitahu bahwa kalau ini tidak diklarifikasi, maka peredaran di bawah tanah itu yang akan berubah menjadi politik post-truth. Itu bahayanya. Ya. Saya senang Anda mengingatkan itu, karena biasanya kayak begini-gini ada yang nunggu gitu. Ada yang nunggu kita kesleo, dan kemudian itu dijadikan bahan untuk melaporkan kita. Ya, wartawan FNN beberapa kali kesleo. Tapi ya itu, kecerdasan publik akhirnya bisa melihat apa fungsi pers yang edukatif sebetulnya, dan apa fungsi pers yang sensasional. Itu bedanya. Oke.
Oke, terima kasih Bung Rocky, dan sekali lagi mumpung dalam situasi semacam ini saya mengingatkan bahwa perbincangan kita semua produk-produk tayangan dari Forum News Network itu adalah bagian dari produk jurnalistik yang tergabung dalam Forum News Network. Dan kalau meminjam istilah dari dari Ketua Dewan Pers yang baru sekarang, Profesor Azumardi Azra, ini disebut sebagai YouTube based journalism. Menarik ini istilah dari Ketua Dewan Pers. Nah, sebagai produk pers itu apabila Anda merasa dirugikan oleh konten-konten kami, Anda berhak menggunakan hak jawab, atau kalau kemudian Anda mendapati kesalahan, Anda bisa melakukan ralat ataupun juga koreksi terhadap kami. Oke, dan sebagai pertanggungjawaban kita agar supaya pers juga tetap menjadi pers yang sehat, kita bisa memulainya dari 0%. Ya, dan saya titipkan juga bahwa saya sering dapat banyak pertanyaan. Apakah Pak Rocky yang memposting Twitter yang rada sensasional? Padahal saya nggak punya Twitter lagi itu. Twitter saya udah dirampok dengan 2 juta followers itu. Jadi saya nggak punya Twitter. Itu pasti bukan punya saya. Demikian juga Instagram. Instagram melekat pada Rocky Gerung Official itu. Instagram satu-satunya. Padahal di publik tuh beredar kira-kira 20 Instagram yang pakai nama saya. Twitter juga kira-kira begitu. Ada 30 Twitter pakai nama saya. Jadi saya nggak punya Twitter, tidak punya Instagram. Satu-satunya Instagram yang ada di FNN gitu. Jadi supaya dipercaya. Dan percayalah bahwa 0% itu justru yang punya saya tuh. Tambahin sedikit. Ada beruntungnya, dan saya lihat memang saya tahu ada Instagram yang kemudian dipromosikan itu biasanya untuk hal-hal seperti promosi obat kuat dan sebagainya gitu. Saya cuma mikir, apakah memang Bung Rocky itu identik dengan kemacoan gitu sih kok sehingga digunakan untuk itu. Kalau itu saya gembira tuh. Tapi jangan saya dijadikan iklan gratisan itu. Tapi saya tagih juga insentifnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. 0%. Tetap 0%.